Ya pertama bersyukur ya sama hasil dari MA kalau menolak PK-nya terdakwa. Bersyukur pasti, tapi ya pasti dalam hati kecil masih ada kayak duh 20 tahun doang. Hmm. Pasti ada sih kayak gitunya. Karena kan dari tuntutan jaksa aja kan udah mati kan. Iya, kalau jaksa waktu itu emang nuntut itu hukuman mati. Tapi putusan di PN Timur itu 20 tahun dari hakimnya. Itu. Tapi waktu sebelum MA memutuskan menolak PK itu ada berharap apa sih? Berharapnya tetap ya? Berharapnya ya ditolak karena kan maksimal, berapa maksimal, tapi kan emang nggak bisa kan dirubah lagi. Aku juga nggak ngerti sih gimana ininya, apa bisa lebih berat atau enggak. Aku berharapnya ya ditolak, makanya pas dengar hasilnya alhamdulillah ditolak ya bersyukur, tapi putusannya tetap 20 tahun. Tuh. Terus tahu gak sih Kak mungkin kenapa MA menolak? Mungkin ada bacaan putusan? Aku belum tahu isi putusannya, aku belum tahu, cuma baru tahu kalau emang ditolak aja gitu, banding PK-nya ditolak. Menurut Kakak itu setimpal gak sih Kak untuk Kalau ngomongin setimpal apa enggak ya pasti enggak ya. Namanya hukuman mati atau hukuman apa tuh nggak sebanding gitu loh maksud aku. Seumur hidup atau 20 tahun tuh nggak sebanding. kalau Kakak yang rasain? Iya, kalau sama yang apa yang aku rasain setiap harinya aku gimana, apa yang aku jalanin, ya nggak sebanding lah sama 20 tahun. Mungkin tanggapan bapaknya seperti apa sih Pak? Tanggapan apa? Kira-kira bapaknya Papa Dante. Oh, aku belum ngobrol lagi sih ya, tapi sama-sama udah tahu kalau PK-nya ditolak. Tuh saling ngabarin aja. Oh, oke. Lalu Kak mungkin selama setahun ini mungkin gimana sih Kak hidup Mbak kehilangan? Ya, ya itu dia hidup aku tuh bener-bener yang naik turun gitu loh. Makanya hukuman 20 tahun nggak sebanding sama apa yang udah aku rasain sampai sekarang. Itu nggak sebanding banget gitu. Namanya nyawa ya, kehilangan nyawa terus cuma dia dihukum 20 tahun. Ya gimana ya rasanya ya gitu, kayak di hati kecil aku tuh nggak adil ya, walaupun bersyukurnya juga ada. Jadi ya gitu deh pokoknya. Terus, tapi udah dimimpiin kayak gitu? Mimpi Dimimpiin. pasti alhamdulillahnya sampai sekarang masih sering ada gitu di mimpi. Mungkin apa sih yang membuat Kakak kuat gitu kalau lagi mimpinya? Yang bikin kuat nggak ada juga sih sebenarnya, nggak kuat juga. Iya dibilang kuat juga nggak kuat, jadi ya cari peralihan aja kayak sekarang nih, padahal dari sore sampai malam lagi nggak ada kegiatan kan, lagi nggak syuting juga, yaudah aku padel aja deh dari sore, istirahat bentar nanti mulai lagi, yang kayak gitu aja, kayak menyibukkan diri aja. Jadi emang selama tahun ini dipenuhi kegiatan Dipenuhi ya, kegiatan. untuk distract gitu. Ya benar, buat distract aja gitu, kegiatan positif ya pastinya. Oke, lalu mungkin kegiatan Kakak belakangan ini apa aja Selain olahraga? ya paling syuting FTV sekarang, kalau lagi libur ya olahraga gitu aja. Oke. Lalu Kak terkait saya baca kan di artikel tuh ada Kakak baru saja melapor ke polisi ya? Oh itu udah dari berapa bulan lalu sebenarnya. Jadi bisa diceritakan Kak gimana? Enggak, itu tuh udah mengganggu aja, udah risih gitu loh. Ada WhatsApp, ada DM di Instagram juga yang kayak jatuhnya tuh pengancaman ya. Nah aku tuh tiap hari jadi takut. Nah karena aku udah ngerasa aku takut dan gak nyaman, ya udah aku langsung lapor. Gitu. Tapi mesti ada kesinambungan gak sih Kak? Aku nggak tahu ya, karena kan nanti biar polisi yang nilai ya kayak gimana. Karena nomor handphone sama akunnya juga aku nggak kenal gitu, nggak ada gitu loh di kontak aku. Lalu ke soal sempat diikutin juga ya? Enggak itu kayaknya salah deh, makanya sebenarnya bukan diikutin, tapi rasa takut aku. Kayak aku tuh overthinking jadinya, kayak aduh ntar diikutin gak ya? Oh gitu? Iya, itu kayak salah denger mungkin. Oh iya. Akunya yang ngerasa overthinking aja, jadi kemana-mana tuh nggak tenang gitu lah. Apalagi kalau pulang malam, kita kan kalau pulang syuting tahu sendiri jam berapa kan. Pulangnya malam tuh jadi takut, kayak lihat kanan, lihat kiri kayak gitu. Itu apa? Maksudnya sampai rasa takut kena psikologi nggak? Iya, jadi overthinking ya, jadi panikan, jadi takut gitu. Makanya daripada aku nggak tenang tiap hari ya aku lapor aja ke polisi. Tapi udah sempat konsul ke psikolog mungkin? Udah sempat awal-awal itu sih, awal-awal konsul, tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti. Lalu tanggapan keluarga seperti apa kan mungkin? Ya aku ceritain yang soal pengancaman. Iya. Ya aku cerita, tapi ya
Udahlah keluarga bilang lapor aja ke polisi biar dilacak itu siapa. Kira aku lapor ditemenin sama mamahku Di mana? di Jaksel. Oleh Udah Jaksel. sampai tahap mana? Aku udah BAP sih kemarin, tapi aku nggak tahu deh sekarang tahap mana. Belum dipanggil lagi, belum ada panggilan lagi. Bulan lalu ya laporannya. Enggak, udah dari bulan apa kok itu sebenarnya? Udah lumayan lama. Tapi setelah buat laporan kayak gitu, apalagi berita udah naik masih Nggak ada terima sih. gitu. Apanya? Ancaman. Pengancaman? Nggak ada. Dari aku lapor sebenarnya itu udah mulai hilang. Nggak ada gitu. Oh, udah naik berita juga kan? Iya mungkin. Apa sih maksudnya bunyinya, bunyi ancamannya? Ya, kayak yang paling bikin aku nggak nyaman tuh kayak ini gue tahu rumah lo ya, ntar gue ikutin lo yang gitu-gitu loh. Saya disuruh ngikutin kamu ya. Jadi aku tuh nggak tenang kalau keluar rumah tuh kayak ada rasa takut gitu. Lewat WhatsApp atau lewat Facebook? WhatsApp juga sama DM juga, DM Instagram. Oh gitu? Iya. Dengan kata-kata yang sama, kayaknya di copy paste gitu lah, kata-katanya sama. Kalau untuk kesinambungannya itu nggak tahu ya sama kasusnya. Nggak tahu biar nanti polisi yang ngelacak, polisi yang nilai itu siapa. Ya siapa tahu cuma orang iseng ya, kita nggak tahu, tapi ya jadi takut, jadi parno jatuhnya tuh aku kalau pergi-pergi. Itu ancaman itu setelah putusan atau sebelum? Setelah itu baru kok berapa bulan lalu. Oh baru. Baru. Beberapa bulan lalu Baru. setelah putusan MK. Oh enggak, sebelum kalau MA kan baru soalnya. Iya sebelum Oh sebelum putusan. sebelum putusan MA. Nggak tahu juga apakah ada ininya, apa ada kesinambungannya apa nggak tahu. Kayak Kak kan setelah kejadian yang tidak mengenakan itu tahun lalu, mungkin Kakak ada gak sih kayak orang yang menguatkan Kakak selama ini? Banyak. Kayak semuanya menguatkan aku ya, dari keluarga, teman-teman, sahabat aku, manajer, asisten, semuanya. Semuanya tuh kayak nguatin aku banget sampai sekarang. Tapi kalau untuk pasangan mungkin Kak? Nah, doain aja kalau itu ya. Doain aja, semoga yang terbaik. Masih ada rasa trauma mungkin ya Kak? Sebenarnya trauma juga ya pasti ada, trauma itu pasti nggak bisa hilang. Karena kan pasti aku punya rasa apa ya sekarang tuh, takut, hati-hati. Takutnya tuh ada banget, kayak udah salah pilih kan kemarin. Ya nggak mau salah pilih lagi sih. Tapi mau nggak mau kan hidup harus tetap berjalan gitu. Ya gitulah. Tapi mungkin akhirnya bagaimana kan memilih pasangan ke depannya, Lebih lihat hati-hati. dari apanya gitu agar tidak terulang lagi. Pokoknya harus aku kenalin ke keluarga yang pertama, harus dikenalin ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, karena waktu itu aku tuh nggak mau dengerin teman aku ngomong apa, setelah keluarga aku ngomong apa, aku tuh kayak nggak mau dengerin. Nah sekarang mungkin harus lebih mendengarkan keluarga, biar mereka yang nilai gitu. Terutama yang paling nasihati itu dari keluarga. Pastinya mama dan sahabat-sahabat aku, manajer aku, semuanya tuh ya, tapi akunya tuh yang nggak mau denger aja gitu biasanya, tapi sekarang harus mendengarkan mereka. Oh ya tambahan Kak, kan 20 tahun masih ada artinya, masih ada kemungkinan bebas gitu. Iya ya emang. Ya maksudnya kan nanti kan Oh 20 masa tahun kan iya pasti iya. kan Belum lagi nanti dipotong remisi, dipotong masa tahanan waktu itu yang udah berjalan dari awal masuk Iya. sampai sidang, sampai putusan, itu kan pasti udah dikurangin juga kan. menyesali ya sih Kak. Ya, mau dibilang nyesel ya pasti nyesel, tapi kan mau nggak mau kita harus terima apapun itu keputusannya. Tuh, biar aja nanti di akhirat ada hukuman yang lebih besar, pasti, yakin. Harapan Kak terakhir Kak. Harapannya nggak ada sih, udah jalanin apa yang sekarang aja, udah dijalanin aja, hidup harus tetap berjalan. Ya harapannya semoga yang neror itu juga cepat-cepat ketangkep, cepat ketahuan siapa. Itu aja sih. Ya, lalu untuk mungkin Kakak setelah kejadian ini setahun ini mungkin lebih mendekatkan diri ya kepada Allah mungkin. Iya nggak ya? Ya, ya iya sih. Tapi karena kan sekarang nggak ada lagi ya, kita bisa ngelakuin apa selain berdoa. Lebih berdoa sama Allah aja, lebih curhat gitu. Apalagi kalau lagi kangen ya. Kalau lagi kangen tuh curhat sama Allah. Tuh. Ya cerita semuanya cuma sama Allah aja sekarang. Mau gimana lagi kan? Sekarang udah nggak bisa
Kalau kangen udah nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa sama ke makam udah gitu doang. Tapi kakak ada ketakutan gak sih kak? Ini kan kalau 20 tahun kan pasti ada peluang keluar ya, pasti ya. Pasti. Kakak ada rasa ketakutan itu gak mungkin? Pasti ada takutnya. Tapi ya aku yakin aja lah banyak yang jaga aku gitu. Jadi dari yang Banyak lah orang yang sayang sama aku, alhamdulillah. Banyak yang jaga sampai sekarang. ketakutan terburuknya apa kamu? Nggak mau mikir jelek-jeleknya. Pokoknya mikirin hidup ke depannya yang kayak gimana. Berpikir positif. Ya, kasih. Kak, kan tadi saya lihat kakak ada uploadan. Mungkin itu siapa sih kak? Doain aja lah kak itu. Doain aja pokoknya yang terbaik ya. Udah berapa lama kak sama dia kak? Berapa lama ya? Ya udah lumayan lama sih. Udah kenal keluarga mungkin? Udah, pokoknya sekarang harus dikenalin keluarga dulu. Karena itu Utama banget. salah satu pelajaran Yang aku ambil dari masalah sebelumnya itu nggak mau dengerin omongan keluarga dan sahabat-sahabat gitu. Dibandingkan YA sama dia, kedekatannya seperti apa sama keluarga? Lebih deket yang ini, kalau karena ini emang enggak. sengaja aku harus deketnya sama keluarga aku biar bisa dinilai seperti apa gitu. Terus keluarga kakak menanggapinya gimana? Ya alhamdulillah diterima dengan baik gitu sih. Belum ada red flag ya. Belum. Berapa bulan? Ya udah ya lumayan lama lah. Oh iya. Terus dia ke kakak, Apanya? kasih sayangnya dia ke kakak gimana? Mungkin apa? Ya. Tindakan dia ke kakak itu baik ya. Ya baik lah pasti, kalau pokoknya aku sekarang kalau udah lihat red flag dikit gak mau deh aku tinggalin. Kalau waktu sebelumnya kan aku masih kayak udah ketahuan red flagnya tapi masih dilanjutin, udah tahu toxic masih dijalanin terus gitu. Terus untuk apa ya, kerjaannya mungkin Kerjaannya ya adalah kerja kok, tapi yang kali ini nggak kayak yang dulu ya? nggak kayak yang dulu. Aku langsung kayak pas baru kenal, aku harus lihat nih kantornya aku. Oh gitu? Iya. Udah ditelusurin berarti kan? Udah, aku bener-bener datang ke kantornya, aku masuk. Oh berarti ini beneran kerja. Karena kalau yang sebelumnya kan aku nggak pernah lihat bentuk kantornya itu kayak gimana gitu loh. Tuh. Terus juga sekarang lebih maksudnya dari kalau dulu kan mungkin finansial kakak yang tergerus, kalau sekarang dia yang itu ya, Nggak tahu mungkin ya, nggak juga sih ya. Oh, gitu. Kan belum suami istri ya. Oh iya. Kita kan wanita mandiri. Harapan kak dalam hubungan ini berharap sampai menikah atau enggak? Pastilah, aku tuh kan traumanya sebenarnya masih ada. Tapi kan mau nggak mau hidup tuh harus tetap berjalan. Aku tuh kayak pengen punya anak lagi, pengen punya keluarga lagi, iya gitu. Pengen punya anak lagi lah gitu loh. Jadi ya pengennya tetap sampai nikah. Ya kan kangen ya punya anak gitu loh kan. Tadinya kan ngejalanin hari-hari tuh sebagai ibu gitu. Jadi pengen banget punya anak lagi. Dianya juga udah itu ya, udah berarti ada tujuan. Enggak, kalau sekarang mah dijalanin dulu aja gimananya. Belum ngomong sampai ke sana. Tapi maksudnya harapan aku ya pengen punya anak lagi. Tapi tuh kakak bagus tuh, maksudnya kayak nggak trauma di punya hubungan baru, membuka hati baru. Itu mungkin membuka hati barunya tuh berat gak sih kak waktu itu? Berat banget. Rasa takutnya tuh ada gitu loh. Trust isunya ada sampai sekarang bahkan. Jadi suka kebawa gitu loh, suka kebawa. Aduh nanti dia kayak gini ya, dia kayak gitu nggak ya, gitu loh. Padahal enggak sebenarnya, tapi cuma di pikiran aja. Gitu. Artinya Trauma. pendekatannya juga lama waktu itu. Lumayan. Apalagi lagi stres-stresnya kan waktu itu, kayak berat banget deh ya. Bagaimana sih dia mengconvince kakak untuk ayo? Ada deh. Ada deh. Ya pokoknya membantu juga lah dalam proses aku nyembuhin luka kemarin pas lagi stres-stresnya gitu.